Semua yang dipikirkan ilmuwan, kamu, dan diajarkan di sekolah itu salah. Ujung tata surya tak seperti yang dibayangkan, ada sesuatu di luar sana yang sulit dipercaya. Perjalanan dimulai di sabuk Kuiper, pita donat di ruang angkasa berisi sisa beku dari awal tata surya. Sabuk ini dimulai di luar orbit Neptunus, sekitar 30 hingga 50 satuan astronomi dari matahari. Bayangkan sabuk Kuiper sebagai rongsokan kosmik raksasa yang jauh lebih menarik dari mesin tua dan tutup roda berkarat. Wilayah ini penuh batuan es, komet, dan planet Katai. Ini agak mirip dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dan dengan batuan luar angkasa yang lebih eksotis. Dan ada banyak sekali di luar sana. Astronom telah mencatat lebih dari 2.000 objek sabuk Kuiper, namun kemungkinan itu baru sebagian kecil saja. Model dan pengamatan menunjukkan kemungkinan ada ratusan ribu benda es berdiameter lebih dari 62 mil tersembunyi di wilayah ini, serta jutaan yang lebih kecil. Beberapa objek ini hanya bintik kecil, lainnya sangat kompleks, bukan sekadar tumpukan puing beku. Pemahaman kita tentangnya telah berkembang pesat berkat misi luar angkasa yang berani. Yang paling terkenal adalah New Horizons milik National Aeronautics and Space Administration. Wahana antariksa ini memberikan umat manusia pandangan dekat pertama terhadap dunia sabuk Kuiper. Saat melintasi Pluto dan bulannya pada 2015, wahana itu menemukan pegunungan es, geologi yang kompleks, dan bahkan bukti adanya atmosfer kuno ditemukan. Dan New Horizons tidak berhenti di situ. Pada tahun 2019, wahana itu terbang melewati objek sabuk Kuiper kedua, yaitu Arakot. Terletak jauh di luar orbit Pluto, dunia kecil berbentuk dua gumpalan menempel ini adalah salah satu objek paling purba dan belum tersentuh yang pernah dieksplorasi wahana antariksa. Sabuk Kuiper adalah kapsul waktu yang berisi sisa puing dari cakram pembentuk matahari dan planet di luar sabuk Kuiper. Tata surya terus berlanjut, makin aneh. Melewati Pluto, sabuk Kuiper, dan cakram tersebar, di mana matahari hanyalah salah satu bintang. Astronom meyakini ada perbatasan luas bernama awan Oort, tempat tata surya mulai melebur ke ruang angkasa. Awan Oort diperkirakan berupa cangkang bulat raksasa yang mengelilingi tata surya, bukan cincin datar seperti sabuk Kuiper. Bayangkan sebuah bola salju kosmik, tetapi alih-alih berisi glitter, bola itu dipenuhi dengan bongkahan es dan batu yang tidak pernah benar-benar menjadi planet. Jadi, apa yang ada di dalam wilayah misterius di ruang angkasa ini? Para astronom berpikir mungkin ada miliaran, bahkan triliunan objek es di awan Oort. Objek-objek ini mulai dari inti mirip komet yang hanya beberapa mil, hingga benda seukuran planet kerdil yang belum pernah merasakan hangat matahari. Tidak ada apapun di awan Oort yang telah diamati secara langsung, karena objek-objeknya terlalu jauh dan terlalu redup. Astronom menyimpulkan keberadaannya dari lintasan komet periode panjang dan efek gravitasi pada objek-objek itu. Beberapa komet paling spektakuler, seperti Hale-Bopp yang menerangi langit akhir 90-an, kemungkinan berasal dari gelembung komet jauh dan cukup terang tanpa teleskop. Dan komet Halley, yang paling terkenal dari semuanya, kembali sekitar sekali setiap 76 tahun. Halley mungkin tidak datang langsung dari awan Oort yang paling jauh, tetapi orbitnya yang memanjang persis seperti sidik jari yang Anda harapkan dari komet yang lahir di daerah beku yang dalam. Jarak awan Oort yang sangat jauh dari tata surya membuatnya secara gravitasi rapuh, karena tarikan matahari hampir sama lemahnya dengan bintang-bintang yang lewat. Dorongan kecil ini bisa melepaskan benda dan mengarahkannya ke jalur tabrakan dengan planet di tata surya, termasuk bumi. Ini alasan ilmuwan berlomba mempelajari awan Oort, sebab raksasa penghancur planet berikutnya bisa jadi sudah mengintai di luar tata surya bagian dalam. Di tepi awan Oort, segalanya jadi menarik karena masih ada satu struktur di luar sana. Bukan terbuat dari batu, bukan terbuat dari es, tetapi terbuat dari Gaia, sebuah perisai tak kasat mata yang sangat luas mengelilingi seluruh tata surya. Heliosfer bukan cincin batu atau es seperti sabuk Kuiper, melainkan medan Gaia berbentuk gelembung akibat energi dan radiasi besar dari matahari.
Heliosfer terbentuk karena matahari memancarkan angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan. Ini adalah hembusan plasma yang meledak ke segala arah dengan kecepatan ratusan mil per detik saat angin melaju keluar. Angin ini mendorong materi di antara bintang-bintang dan secara harfiah membentuk sebuah gelembung di ruang angkasa yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa matahari. Gelembung ini melindungi planet, termasuk bumi, dengan menangkis sinar kosmik berenergi tinggi dan mengurangi radiasi yang mengenai galaksi. Tanpa perlindungan ini, kamu dan semua orang di planet ini mungkin tidak akan ada di sini. Tapi sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor video hari ini, Private Internet Access, atau yang dikenal juga sebagai Private Internet Access VPN, terpercaya dunia dengan lebih dari 30 juta pengguna. Saat terhubung internet, terutama lewat Wi-Fi publik, perangkatmu mengirim data lewat jaringan yang tidak kamu kontrol. VPN mengatasi masalah itu. Private Internet Access menyembunyikan IP dan mengenkripsi koneksi. Jadi, akan jauh lebih sulit bagi internet service provider admin jaringan, sensor pemerintah, atau bahkan peretas di jaringan yang sama untuk mengintip apa yang kamu lakukan. Kebijakan tanpa lock telah dibuktikan di pengadilan dan diverifikasi melalui audit independen oleh Deloitte, perusahaan audit terkemuka dunia. Saya senang punya private internet access saat bepergian. Kamu dapat mengganti lokasi virtual ke server di 91 negara dan 50 negara bagian, sehingga saya bisa mengakses situs dan layanan streaming yang dibatasi wilayah serta melewati pembatasan lokasi. Jadi, saya selalu bisa menonton. Kamu sebaiknya tetap menonton Netflix di mana saja. Private Internet Access dapat digunakan di Windows, Mac Operating System X, Linux, Operating System Android, dan satu langganan melindungi perangkat tanpa batas. Sekarang ada penawaran eksklusif untukmu. Kunjungi pavpn.com The Infographic Show atau cek deskripsi untuk diskon 83% private internet access. Menjadikannya hanya $2 dan 3 sen per bulan. Ditambah lagi, kamu akan mendapatkan 4 bulan ekstra secara gratis. Bebas risiko, jaminan uang, kembali 30 hari dukungan pelanggan 24 jam. Coba private internet access sekarang. Privasimu layak yang terbaik, PIA adalah pilihan tepat. Pertama adalah termination shock, yaitu titik saat angin matahari yang mengalir supersonik tiba-tiba melambat. Angin matahari mulai merasakan hambatan dari gas dan puing-puing yang melayang di ruang antar bintang. Pengukuran wahana antariksa menempatkan batas ini sekitar 80 sampai 100 satuan astronomi dari matahari. Angin matahari mulai terhambat dan kehilangan kekuatan. Di luar termination shock ada heliosheath. Zona ini bergolak, di mana angin matahari melambat, memanas, menebal, dan terkompresi saat bertabrakan dengan ruang antar bintang. Disinilah semuanya bukan lagi teori. Kita tak hanya memodelkan atau memprediksi, tapi benar-benar mengirim sesuatu melaluinya. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada 1970-an, masih terbang dan mengirim data dari miliaran mil jauhnya hingga kini. Ketika Voyager mendekati tepi wilayah matahari, pembacaannya mulai berubah perlahan, cukup menarik perhatian ilmuwan. Angin surya berubah, tekanannya naik, partikel bertingkah berbeda, dan garis medan magnet mengencang serta berputar membentuk pola aneh. Kemudian suhu melonjak dan turbulensi meningkat tajam. Itu bukan benda padat, planet, atau sesuatu yang bisa kamu lihat. Voyager melintasi batas yang mengelilingi tata surya, zona ganas berisi plasma terkompresi. Sesuatu yang sangat ekstrim hingga ilmuwan awal bingung menamainya, lalu akhirnya memilih nama dinding api. Bukan hanya panas, tapi sangat panas hingga angkanya terdengar tidak masuk akal. Suhu di sini mencapai 30.000 hingga 50.000 Kelvin. Di luar heliosheath, tata surya bisa meninggalkan ekor seperti komet saat melintasi galaksi. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mengira bagian depan akan membentuk gelombang kejut seperti air di depan perahu cepat. Bagian terakhir dari heliosfer disebut heliopause. Ini adalah tepi terluar dari heliosfer, di mana angin matahari beralih ke ruang antar bintang.
Ini adalah batas utama antara pengaruh matahari dan ruang antar bintang, di mana partikel matahari mendominasi dalam gelembung heliosfer. Namun di luar itu ada perbatasan sejati tempat bintang, sinar kosmik, dan bima sakti menanti. Disinilah salah satu misteri menarik tata surya kita. Apa itu bow shock dalam antariksa? Secara dasar, ini mirip perahu. Material bergerak cepat menabrak medium keras, menyebabkan gas dan debu menumpuk, memanas, lalu terkompresi jadi gelombang kejut. Bow shock di bumi muncul di depan pesawat cepat dan bisa menimbulkan ledakan sonik. Bow shock di luar angkasa terbentuk saat objek besar seperti planet atau bintang menabrak gas atau partikel. Ilmuwan menduga tata surya kita juga memilikinya. Gelombang kejut tata surya seharusnya muncul di depan heliosfer, tempat angin matahari bertabrakan dengan gas dan debu antar bintang. Ini diperkirakan terjadi di luar heliopause. Model sebelumnya memperkirakan gelombang kejut busur berada sekitar 230 satuan astronomi dari matahari, sebagai batas dramatis antara angin matahari dan medium antar bintang di bima sakti. Namun ketika para ilmuwan melihat lebih dekat, tidak ada apa-apa di sana. Berkat data dari penjelajah batas antar bintang National Aeronautics and Space Administration, Interstellar Boundary Explorer, yang diluncurkan pada 2008, ilmuwan bisa mempelajari interaksi heliosfer dengan ruang antar bintang. Temuan Interstellar Boundary Explorer pun mengejutkan para ilmuwan. Tidak ada gelombang kejut busur matahari di tepi heliosfer kita. Mereka menemukan bahwa pergerakan matahari di galaksi terlalu lambat dan medan magnetnya terlalu lemah untuk membentuk gelombang busur. Astronom telah menyaksikan gelombang kejut kosmik pada planet di tata surya. Misi Interstellar Boundary Explorer menemukan matahari dan heliosfer bergerak di awan antar bintang lokal dengan kecepatan sekitar 52.000 mil per jam, tampak sangat cepat menurut standar sehari-hari. Namun di luar angkasa, interaksi materi sekitar tidak cukup kuat membentuk gelombang kejut busur sejati. Sebaliknya, heliosfer membentuk gelombang busur, yaitu penumpukan partikel dan medan magnet yang lebih lembut tanpa hentakan dramatis gelombang kejut. Namun, ini tidak berarti gelombang kejut busur tidak pernah ada di luar angkasa. Banyak bintang, khususnya yang bergerak cepat di gas antar bintang padat, menampilkan gelombang kejut busur terang yang dapat diamati astronom lewat cahaya inframerah dan radio. Lingkungan matahari terlalu tenang dan medium antar bintang lokal terlalu aktif magnetis, sehingga gelombang kejut klasik tidak terbentuk. Tidak ada gelombang ledakan tiba-tiba di tepi tata surya, hanya gelombang halus dari gas antar bintang terkompresi dan garis medan magnet. Itu bukan hanya petunjuk tentang pergerakan bintang kita, tapi juga lingkungan luas di galaksi bima sakti, bukan perbatasan yang bersinar. Batas di depan adalah zona transisi tempat medan energi matahari bertemu bagian lain galaksi. Tepi tata surya kita mungkin berbeda dari yang diajarkan di sekolah. Tata surya kita bukan hanya 8 planet yang mengitari bintang, tapi juga banyak batuan luar angkasa, planet katai, dan komet. Dinding hidrogen dan medan gaya gelembung melindungi kamu serta seluruh tata surya dari kerasnya lingkungan ruang antar bintang. Terima kasih kepada sponsor hari ini, Private Internet Access. Kunjungi piavpn.com/The Infographic Show untuk diskon 83% dan kendalikan kembali kehidupan digitalmu. Tonton, kamu pasti tak percaya planet-planet aneh ini ada, atau lihat video ini saja.